guys, kali ini aku akan bahas tentang hal yang pasti kita pernah ngerasain gitu. Semua orang pasti pernah ngerasain nih. Mau tahu apa? Coba tebak apa? Aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apakah kalian tahu apa? Kalau misalnya kalian jawab cinta, kalian bener. Nah, iya, kali ini aku akan bahas tentang cinta. CINTA, kayak judul lagu kan? Oke, karena kita udah bahas cinta, nah aku mau tahu nih, menurut kalian makna cinta, menurut kalian itu apa? Nah, kalau kalian bisa ngejawab, kalian tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nah, kali ini ada teori dari Sternberg. Nah, Sternberg ini mengatakan bahwasannya cinta itu adalah emosi dari manusia itu sendiri, dan cinta itu menimbulkan harapan dari manusia itu sendiri. Kemudian Sternberg ini mempunyai teori yang terkenal, yaitu ada yang tahu? Sternberg sendiri terkenal dengan teorinya triangular of love-nya. Menurut Sternberg sendiri, cinta itu berdasar dari 3 aspek. Yang pertama itu adalah keintiman atau intimacy. Nah, di sini tuh dimaksudkan seberapa dekat sih hubungan kalian dengan seseorang gitu. Seberapa kedekatan dalam berhubungan dengan seseorang gitu. Nah, bisa jadi tuh bentuk dari seberapa rasa percaya kalian, terus kemudian bagaimana kalian menjalin komunikasi biar supaya hubungan itu berjalan dengan baik. Oke, yang kedua adalah passion atau gairah. Nah, di sini itu seberapa suka gitu kalian sama orang lain gitu. Kemudian ketertarikannya itu bisa dari fisik atau bisa dari kepribadian. Gairah ini tuh merupakan ekspresi dari hasrat dan kebutuhan seperti harga diri, kasih sayang, dominasi, nurturance, dan kebutuhan seksual. Nah, yang ketiga itu adalah komitmen. Ini tuh sebenarnya yang paling penting dalam hubungan cinta. Kenapa? Karena di sini tuh kita menunjukkan rasa kasih sayang kita, rasa tanggung jawab kita, rasa kepercayaan kita. Nah, menurut Sternberg juga, cinta yang ideal itu dapat terjadi apabila 3 komponen ini itu bisa berjalan dengan seimbang gitu. Misalnya ketika keintiman, terus rasa gairah dan rasa komitmen ini saling seimbang, berarti kalian itu sudah mempunyai rasa cinta yang ideal. Tapi kan cinta itu bisa dari dalam bentuk dari berbagai aspek gitu. Kita tuh bisa juga cinta sama orang tua, cinta sama saudara, cinta sama temen, cinta sama guru misalnya, mungkin sama dosen, dan bisa sama siapa aja. Cinta itu kan luas gitu, universal. Dan kalian tuh juga harus tahu cinta-cinta yang kalian punya itu untuk orang-orang yang berbeda itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis cinta. Jadi kalian bisa tahu gitu gambarannya. Jenis cinta apa sih yang kalian punya gitu. Oke guys, yang pertama itu namanya friendship. Nah, kalian tahu kan dari judulnya aja kalian bisa menebak. Nah, jenis cinta ini tuh terjadi jika kalian mempunyai keintiman dengan orang lain, tapi kamu itu nggak punya yang namanya komitmen atau passion atau gairah gitu pada orang, dan cuma mempunyai keintiman aja, kedekatan gitu. Nah, biasanya ini ya terjadi ya saat kita mempunyai teman gitu. Yang kedua itu namanya infatuation. Nah, biasanya ini terjadi jika kalian itu suka pada pandangan pertama. Nah, itu bisa aja terjadi. Iya, bisa terjadi. Karena mereka itu yang mempunyai cinta pada pandangan pertama itu biasanya tertarik gitu, mempunyai gairah gitu, mempunyai ketertarikan. Nah, tapi tidak ada keintiman atau komitmen di dalamnya, hanya mempunyai gairah gitu, karena mereka melihat mungkin orang yang di sana tertarik, aku jatuh cinta gitu pada mereka. Selanjutnya itu ada yang namanya empathy love. Nah, di sini itu komponen yang dipunya itu hanya komitmen. Nah, di
siapa yang kayak gitu, ayo ngaku. Nah di sini tuh biasanya mereka tuh cuma punya komponen komitmen doang, tanpa ada rasanya ketertarikan ya kan, sama kedekatan. Nah biasanya ini terjadi saat contoh kalian dijodohi sama orang tua untuk menikah gitu. Jadi mereka menikah dan terus berlanjut gitu pernikahannya karena memang ada komitmennya, karena ada janji sucinya gitu. Jenis cinta yang pasti kita ngerasain, semua orang pasti ngerasain, yaitu romantic love. Nah, romantic love ini merupakan tipe cinta yang didasari oleh intimacy, keintiman, dan passion atau gairah. Nah, biasanya jenis cinta seperti ini itu kita rasain saat kita remaja gitu. Karena banyak anak-anak remaja tuh yang pasti nggak tahu gitu, nggak ada rasa komitmennya gitu, pasti putus nyambung, namanya juga cinta monyet ya kan. Nah selanjutnya itu adalah companionate love. Nah di sini komponen yang dipunya hanya keintiman dan komitmen tanpa ada rasa gairah di dalamnya. Nah biasanya terjadi itu pada orang lansia yang menjalin hubungan pernikahan sampai mereka lansia gitu. Pasti kalian punya nenek kakek yang sampai sekarang masih harmonis gitu hubungannya, karena itu mereka itu memiliki komitmen dan keintiman di dalamnya gitu, ada rasa gairah. Oke guys, jenis cinta yaitu photos love. Nah biasanya bentuk cinta ini terdapat komponen gairah dan komitmen gitu. Dari pemaparan yang udah aku jelaskan ke kalian tentang jenis-jenis cinta, nah menurut kalian sendiri, kalian itu mempunyai jenis cinta yang seperti apa? Nah kalau kalian udah jawab, tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi putus cinta itu yaitu kejadian berakhirnya suatu hubungan cinta yang telah dijalin dengan pasangan. Seseorang yang masih mencintai pasangannya dan kemudian mengalami putus cinta umumnya akan menampilkan reaksi kehilangan, terutama di awal-awal putus cinta. Nah contohnya di sini yaitu mereka bakalan move on lama, mereka akan move on pada pasangannya. Salah satunya mungkin karena ia telah menjalani hubungan yang lama, mungkin bakalan sekitar setahun, 2 tahun, atau 3-5 tahun. Nah selanjutnya yaitu proses putus cinta. Peristiwa putus cinta merupakan peristiwa yang khas pada orang yang mengalami. Namun, Steve Duck mengajukan sebuah tahap-tahap umum yang terjadi dalam pemutusan hubungan intim. Tahap pertama ialah personal phase, yaitu salah satu pihak merasa tidak puas, frustasi, dan marah. Selanjutnya ialah didact phase, yaitu pihak yang tidak bahagia mengungkapkan ketidakpuasannya. Tahap ini berisi periode negosiasi, konfrontasi, serta usaha mengakomodasi keluhan salah satu pihak sehingga sering disertai perasaan syok, marah, terluka, dan adanya perasaan lega. Selanjutnya yaitu terjadi setelah hubungan di akhir, yaitu grave dressing phase. Dalam tahap ini, seseorang mulai berusaha mengatasi rasa kehilangan dengan merevisi memori atau membuat cerita yang dapat menerima account making. Seiring dengan perkembangan penelitian mengenai pemutusan hubungan intim, Duck merevisi tahapan tersebut dan mengganti dengan proses selanjutnya ada pada model yang lebih baru. Pemutusan hubungan tidak lagi dilihat sebagai tahap linear, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan dan naik turun. Bahkan proses pemutusan hubungan intim menjelaskan bahwa retaknya suatu hubungan terjadi dalam proses yang dialami pasangan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Modifikasi lain dari model Duck yaitu pada tahap grave dressing phase. Seseorang tidak hanya mempersiapkan dirinya keluar dari suatu hubungan, tetapi juga menyiapkan diri mereka untuk suatu hubungan yang baru. Contohnya setelah putus dari hubungan yang lama, maka mereka akan mencoba mencari hubungan yang baru. Kemudian ada dampak dan perbedaan individu dalam putus cinta. Nah,
Pemutusan hubungan romantis atau putus cinta memiliki dampak dan reaksi yang beragam pada individu, baik dalam segi emosi, perilaku, maupun kognitif. Penelitian memperlihatkan bahwa setelah putus cinta, seseorang merasakan emosi yang negatif seperti sedih dan kurang merasakan cinta, marah, sakit hati, frustasi, kebencian, depresi, kesepian, sehingga gejala post traumatic stress. Putus cinta juga terkait dengan kerentanan pada konsep diri dan self esteem. Nah, di Amerika Serikat, putus cinta bahkan terkait dengan perilaku harassing dan stalking mantan kekasih untuk mengatasi rasa kehilangan. Nah, mungkin di Amerika ini setelah mereka mengalami putus cinta, mereka akan melakukan yang namanya stalking mantan untuk menghilangkan rasa rindu terhadap pasangannya yang telah berakhir dalam hubungan. Selain itu, perasaan sakit serta keadaan emosional kognitif yang dialami pasca putus cinta juga dapat dijelaskan secara neurologis. Bagian otak yang aktif saat patah hati sama seperti bagian otak yang aktif pada saat merasakan sakit fisik seperti terkena air panas, luka bakar, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, dampak serta reaksi terhadap putus cinta yang dijelaskan di atas dialami secara berbagai individu. Bukan setiap individu mengalami hal tersebut, tetapi individu mengalami hal-hal yang berbeda. Kemudian di sini ada faktor perbedaan individu yang terkait dengan reaksi terhadap putus cinta, antara lain yaitu cara seseorang menggantungkan self-worth, attachment style, jenis kelamin, posisi dalam pemutusan hubungan, yaitu pihak yang memutuskan atau yang diputuskan, serta karakteristik hubungan sebelum pemutusan terjadi. Nah, di sini wanita biasanya setelah mereka putus cinta bakalan lebih cenderung yang namanya depresi, susah move on, rasa sakit hati yang besar gitu kan, daripada laki-laki. Kalau laki-laki biasanya setelah putus cinta mereka akan bakalan lebih bebas tanpa adanya larangan dari pacarnya. Sesuatu yang bisa terjadi kapan saja bisa terjadi hari ini. Hidup itu panjang jika kita tahu cara menjalaninya. Quotes by Seneca, seorang stoik aliran stoikisme. Halo semuanya, Pesta Christina di sini. Yuk kenalan lebih jauh tentang aliran stoikisme yang akan membantu kamu merubah hidup. Stoikisme didirikan oleh seorang tokoh filsuf bernama Fenisia Zeno pada abad 301 sebelum Masehi di kota Athena, kota Yunani. Nah, stoikisme sendiri secara harfiah berasal dari kata stoikos, dari kata stoa, yang artinya itu serambi atau beranda. Dalam aliran stoa atau stoikisme ini, dikatakan bahwa orang akan lebih bahagia ketika dia itu merasa tenang, dia itu merasa fokus, dan bersyukur, dan bisa mengendalikan apa yang bisa dikendalikan daripada hal yang tidak bisa dikendalikan sama sekali, atau di luar kendalinya. Jadi dalam perkembangannya ini, stoikisme ini yaitu berkembang pada 3 fase, yaitu pertama early stoicism, di mana doktrin tentang hidup tenang, hidup fokus ini sudah berkembang, sudah mulai digagas nih. Dan yang kedua itu di fase middle stoicism, di mana di sini doktrin yang pertama tadi udah mulai dijejali bagaimana perubahan-perubahan itu udah ada muncul dalam perkembangan stoicism di fase kedua ini. Dan yang terakhir itu ada late stoicism atau roman stoicism, di mana pengaplikasian dari stoikisme ini udah dalam fase yang luas, meskipun perkembangannya kurang lebih 500 tahun, tapi udah bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Athena atau Yunani. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Nah, yuk kita kenalan dengan tokoh Zeno. Fenisia Zeno seorang filsuf yang awalnya itu dia adalah pedagang dari Yunani yang mengalami suatu insiden di mana kapalnya itu pecah di laut dan semua barangnya itu hilang. Dari hal yang dia alami itu, dia terpikir nih untuk belajar filsuf atau filsafat aja. Untuk belajar sebagai seorang filsuf, dia belajar tentang filsafat dari buku-buku filsuf terdahulu. Contohnya itu dari Socrates. Nah, dari sini dia memutuskan untuk menjalani kehidupan yang
udah aku sebutin tadi. Dia itu belajar mendirikan sekolah Stoa dan membangun gagasan bahwa hidup yang bahagia itu harus tenang, harus bersyukur, dan harus fokus. Nah, ini adalah awal mula bagaimana perkembangan Stoikisme di dunia, yaitu dimulai dari Yunani oleh Zeno. Oke, ada hal yang menarik nih yang perlu kita bahas dari aliran Stoa. Bahwa aliran Stoa ini udah gabungan dari beberapa aliran filsuf lain. Jadi, dari beberapa filsuf ini menghasilkanlah aliran Stoa. Contohnya itu dari aliran logikanya sendiri. Dia itu udah menyerap dari aliran Socrates. Terus fisikanya itu dari Herodotus. Terus yang terakhir, bagaimana dari dialektikanya itu atau logikanya itu udah menyerap dari ajarannya Socrates dan Megarian. Jadi karena gabungan ini menghasilkan aliran Stoa yang fokus utamanya itu relevan dengan kehidupan kita gitu. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak secara rasional. Nah, itu kita banyak belajar dari filosofi Stoa ini. Teman-teman mungkin udah pernah baca dong bukunya Filosofi Teras karya Henry Manenpiring. Jadi buku ini adalah akarnya itu belajar dari aliran Stoa, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman baca Filosofi Teras, nah nanti teman-teman bisa tahu lebih banyak tentang aliran Stoikisme. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya. Kita akan belajar tentang konsep utamanya. Aku mau kasih tahu nih ke teman-teman bahwa ada 3 konsep utama dalam aliran Stoa ini. Yang pertama logika. Nah, kalau di logika ini bagaimana tatanan berpikirnya gitu ya secara rasional. Nah, dia itu ada 2 bagian, teman-teman. Ada yang dialektikanya dan epistemologinya. Kalau dialektika, ya, di sini kita bisa belajar tentang silogismenya. Contoh, semua manusia adalah binatang. Semua binatang akan mati. Nah, intinya adalah semua manusia akan mati. Menarik kan untuk dibahas. Jadi sama halnya teman-teman, silogisme ini mengatakan bahwa semua manusia adalah binatang. Semua binatang adalah akan mati dan semua manusia akan mati. Jadi intinya itu kita diajarkan untuk berpikir secara rasional bahwa kalau ada masalah nih contohnya, semua masalah itu ada pemicunya gitu. Semua pemicu pasti akan ada solusi. Jadi intinya adalah semua masalah pasti akan ada solusi. Nah, mantap kan cara berpikir logikanya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini lebih kayak ke bagaimana kredibilitas pengetahuan kita gitu. Jadi kalau dalam Stoa ini kita diajarkan untuk kalau bicara itu ada datanya, ada pembelajarannya gitu. Biar apa yang kita tahu, biar apa pelajaran kita itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada dasarnya gitu, teman-teman. Oke, secara logika udah pasti paham dong, teman-teman. Nah, konsep yang kedua itu fisika gitu. Jadi kalau dalam fisika ini dia lebih kayak dikatakan bahwa ada yang namanya pneuma. Pneuma ini menyerap dan adalah kehidupan alam gitu, pneuma. Jadi di dalam aliran yang Stoa ini kita itu ada suatu identifikasi bahwa sesuatu yang hidup tapi ada batas ruangnya gitu. Jadi lebih kayak kepercayaan atau bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, walaupun secara pembahasan itu nggak secara religius, tapi ini adalah pembahasan yang mengaitkan kehidupan alam manusia dengan Tuhan gitu. Jadi intinya kalau dalam fisika ini bahwa ada yang namanya kelahiran, pasti ada yang namanya kematian atau kehancuran. Jadi ini adalah siklus kehidupan yang akan selalu berputar gitu. Gak akan semuanya sama karena ada yang lahir, ada yang mati gitu. Itu adalah inti dari fisika ini. Dan yang ketiga adalah etika. Dalam berpikir secara stoa gitu, intinya itu adalah etika. Etika itu bagaimana kita hidup dengan dorongan untuk mempertahankan diri. Ini disebut juga dengan oikeosis atau bagaimana siklus kehidupan untuk mempertahankan diri. Karena secara naluriah ya manusia kita sendiri itu udah punya naluri gitu,
dalam punya cara untuk mempertahankan diri kita sendiri. Makanya kalau kita melakukan sesuatu yang salah, nah secara tidak langsung pikiran kita udah bisa memprediksikan jawaban atau gerak refleks gitu. Bisa kita melakukan sesuatu itu karena kita punya self defense mechanism, pertahanan diri gitu. Jadi dorongan-dorongan ini itu sudah ada dipelajari dalam stoikisme. Jadi kalau filsuf Janus sendiri bilang sih ada 3 hal yang eksis nih, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang indifferent. Indifferent ini artinya dia itu punya nilai tapi belum tentu dikatakan baik gitu. Relevan kan? Menarik kan? Oke, jadi air, makanan, kesehatan, nilai penting banget untuk tubuh kita karena ini adalah hal-hal yang sifatnya itu sesuatu yang baik gitu. Nah, sesuatu yang buruk itu dikatakan buruk itu adalah kalau kita berbuat hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan dan kita itu larut dalam masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, itu sesuatu yang buruk gitu. Nah, kalau indifferent sendiri contohnya itu adalah kekayaan. Itu kategorinya itu eksternal ya, kekayaan. Bagaimana kekayaan itu bisa menjadi sesuatu hal atau nilai yang besar, tapi interpretasinya atau bagaimana kehidupan sosial kita itu belum tentu baik gitu. Jadi itu indifferent. Jadi kalau udah belajar aliran Stoa, kita itu akan belajar bagaimana mempresentasikan sesuatu gitu. Dilanjutkan dengan bagaimana kita memberikan penilaian. Jadi kalau ada hal yang contohnya teman kita tuh mandinya lama, dalam mempresentasikannya kita cukup mengatakan ada teman yang mandi lama. Tidak perlu ditambah dengan esensi-esensi seperti dan itu adalah hal yang buruk gitu. Karena pada dasarnya ada alasan mengapa dia mandi lama yang tidak bisa kita langsung judge. Nah, gitu. Jadi kayak esensi dari aliran Stoa adalah kemampuan kita untuk memilih tindakan yang layak dilakukan dalam berbagai kondisi. Itu seharusnya diterapkan dalam kehidupan sosial gitu. Kalau ada masalah, nah kita itu harus bisa melihat atau menginterpretasikan masalahnya. Dan kita membuat penilaian bagaimana sih masalahnya itu bisa berdampak pada kita dan pada orang lain. Jadi rasionalitas dan dalam stoikisme ini kita diajari untuk hidup sejalan dengan alam. Kita itu harus berusaha, tapi kita juga tidak bisa menentang apa yang akan terjadi dari alam. Kita itu harus hidup dalam flow-nya alam gitu. Karena tidak ada yang bisa menentang alam. Depresi akibat putus cinta, yang nantinya fenomena ini akan kita kaitkan dengan teori stoikisme. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya setiap tanggal 10 September itu merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Dan ngomongin bunuh diri ini terjadi akibat orang-orang mengalami depresi. Depresi terjadi apabila orang mengalami retardasi mental, penurunan kognitif, serta mengalami tekanan dalam hidupnya. Dalam hal ini, WHO mengatakan bahwasanya depresi itu adalah penyakit keempat di dunia. Dan diperkuat lagi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwasanya ada 800.000 orang meninggal dunia akibat depresi dan itu terjadi pada usia muda. Angka bunuh diri tertinggi di Asia Tenggara diduduki oleh negara Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Orang-orang yang mengalami depresi pasti akan berpikir untuk melakukan bunuh diri atau suicide. Yang sudah saya utarakan sebelumnya terkait dengan kok bisa sih orang-orang melakukan bunuh diri gitu, apa yang salah dengan dirinya gitu. Nah, orang-orang yang mengalami bunuh diri ini biasanya adalah orang-orang yang mengalami retardasi kognitif atau penurunan fungsi kognitif pada dirinya. Nah, gimana sih gambaran orang-orang yang mengalami retardasi kognitif ini? Pertama adalah orang-orang yang mengalami penurunan pada tingkat kepercayaan dirinya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengalami perasaan rendah diri yang begitu over. Ketiga adalah orang-orang yang menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dan keempat adalah orang-orang yang mengalami retardasi atau penurunan psikomotorik pada dirinya. Ternyata depresi ini bukan hanya terjadi akibat faktor eksternal atau di luar diri gitu ya. Ternyata depresi ini tuh terjadi akibat faktor genetik dalam diri.
Nah, faktor genetik yang bagaimana gitu kan. Ternyata orang-orang yang mengalami depresi itu mengalami gangguan pada neurokimiawi pada dirinya, kemudian neuroendokrin, dan juga neurofisiologis. Untuk membahas lebih jauh terkait dengan depresi, kita harus tahu dulu nih, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang menjadi depresi. Ada banyak gitu ya. Yang pertama itu kita akan membahas dalam segi jenis kelamin. Nah, ternyata pada faktanya perempuan lebih cenderung mengalami depresi daripada laki-laki. Kedua, secara usia. Usia yang rentan mengalami depresi itu sekitar umur 20 hingga 40 tahun. Kemudian faktor yang ketiga adalah status perkawinan, di mana orang-orang yang bercerai akan cenderung mengalami depresi. 4 itu adalah faktor geografis. Nah, kok bisa geografis ya gitu pertanyaannya. Nah, ternyata pada faktanya masyarakat urban atau masyarakat kota lebih cenderung mengalami depresi daripada masyarakat di pedesaan. Yang kelima adalah kepribadian si individu. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian cenderung menarik diri sosial gitu ya, kemudian lebih tertutup, pendiam gitu, itu akan cenderung lebih sensitif terhadap depresi. Hal ini kita akan mengkaitkan fenomena depresi tadi dengan suatu ajaran atau aliran filsafat, yaitu teorinya stoikisme. Ada hal unik dalam aliran stoikisme ini, di mana ada istilah dikotomi kendali. Apa sih yang dimaksud dengan dikotomi kendali? Nah, dikotomi kendali itu kira-kira seperti ini penjelasannya. Kita tidak dapat mengendalikan apa dan bagaimana sesuatu itu terjadi pada kita. Namun yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi pada kita. Yang dimaksud kendali di sini adalah bagaimana kita memutuskan dan mempengaruhi sesuatu. Jadi pada aliran ini tuh kita diminta untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan lebih menerima terhadap hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Fenomena bunuh diri akibat depresi. Depresi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu terjadi karena adanya tekanan yang mungkin tidak bisa ditoleransi pada orang itu gitu kan. Makanya mereka mengalami retardasi fungsi kognitif gitu. Nah, untuk itu kita mengkaitkannya dengan teori stoikisme ini, di mana kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, untuk masalah-masalah yang lainnya mungkin gitu ya, masalah-masalah yang menjadi stresor atau sumber stres individu gitu. Nah, kita harus bisa tuh memahami, kita harus fokus pada permasalahannya atau kita fokus pada solusinya. Untuk mengimplementasikan teori dari stoikisme ini, coba deh kita perlahan mulai mengubah pola pikir kita terkait dengan sumber permasalahan yang kita alami. Mulailah bersikap tenang, berpikir secara jernih, dan tentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.